Kalamuna labzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalamuna utawi ngaran kalamu ingsun sadaya iku labzun lapad mufidun kang awe faedah kastaqim kaya lapad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Salam santri Alfiah, salam santri Salafi, salam santri modern, salam santri seluruh dunia. Jumpa lagi di channelnya Sahabat Umi. Seiring banyaknya permintaan dari sahabat Umi semuanya tentang kajian filosofi Alfiyah. Insya Allah di video kali ini Ceng Agung Mustafa atau dikenal si Cuit mencoba menerangkan filosofi Alfiyah bab kalam. Biar paham, tonton video ini berulang-ulang. Sekali lagi, tonton video ini berulang-ulang. Dan tonton videonya dari awal sampai akhir, biar sahabat Umi semuanya tidak gagal paham. Langsung saja, selamat menyimak kajian filosofi Alfiyah bab kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat Umi yang dirahmati Allah dan yang kami cintai, yang kami banggakan. Insyaallah, alhamdulillah, salam silaturahminya dari kami channel Sahabat Umi. Dan insyaallah kami akan menepati apa yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan menyampaikan kajian-kajian kitab Alfiyah, bait-bait Alfiyah. Dari setiap baitnya akan diberikan filosofi-filosofi. Oke, akan dirinci. Kemudian, alhamdulillah, sebelumnya untuk mukadimah sudah beres karena kita sudah upload di video sebelumnya, itu mukadimah Alfiyah dengan nada aransemen musik yang dilengkapi dengan muhasabah atau arti dan maknanya. Kemudian kita langsung saja ke bab kalam. Al-kalamu wa ma yata'allaqu minhu. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama mengkaji. Kalamuna labzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalamuna utawi ngaran kalamu ingsun sadaya iku labzun lapad mufidun kang awe faedah kastaqim kaya lapad istaqim. Manane kudu istiqomah sira. Wasmun lan isim wa fi'lun lan fi'l sumarpun mangka kari-kari harap. Al kalimu utawi kikabiku kalim wahidu utawi sawiji-wijina kalamiku kalimatun kalimah wal qaul lan utawi kaul iku am sumarambah wa kilmatun lan kilma biha kalawan kilma iku qadiu am wis teman-teman den sejak opo kalamun kalam. Sahabat Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi perkenalan insyaallah kita langsung saja ke filosofinya. Ya, karena saya pribadi husnudon kepada semua yang nonton channel ini, yang nonton video ini, yakin sudah pasti pada mengerti untuk perincian maksud dari bait ini kemana. Nah, oleh karena itu kita langsung ke filosofi. Kita mulai filosofi. Oke, kalamuna labzun mufidun kastaqim. Kalamuna, kita tafakuri lapad kalam. Ini tentang kalam ya. Apabila kita mentafakurinya ya, setiap kitab apapun yang tipis ataupun kitab yang tebal, mau apa saja kitab jenisnya,
itu isinya cuma satu, walaupun susah sekali dibaca. Ya, recet-recet tuh dibacanya itu, wah luar biasa susahnya. Tapi tetap isinya cuma satu, apa? Kalam. Nah, ibaratnya begitu pula dunia ini. Ya, tidak jauh seperti itu. Dunia ini, walaupun banyak rupanya di dalamnya, tetap saja satu di dalamnya apa? Kehidupan. Nah, jadi kalam itu maknanya kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang normal dan yang sempurna. Bagaimana kita untuk hidup dan untuk apa kita hidup. Nah, di sini ada tips ya, sedikit tips di bab pertama ini. Tipsnya yaitu dawuhan-dawuhan dari musanniful kitab, yakni Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik, bahwa kalamuna labzun mufidun kastaqim. Bahkan kalau menurut Syekh Son Haji di dalam kitab Jurumiyah, kalam itu ada 4, lapad, borokab, mufid, wado. Jadi tata cara hidup yang baik, yang sempurna, yang normal itu ada 4 syaratnya. 1 harus lapad. Apa itu lapad? Lapad ya, kalau kita tafakuri lapad seperti lapad zaidun ya. Mana lapadnya? Za, ya, da. Kita tafakuri saja. Za ke ya itu berapa tahapan? Ya. Alif, bata, tajim, ha, ho, dada, roza. Tuh, mau ke ya itu susah. Maksudnya susah itu jauh dari za ke ya. Ya. Kemudian dari ya ke dal, berapa tahapan lagi tuh, putar balik tuh ya ke da. Maksudnya apa? Di dalam lapad mempunyai makna ikhtiar dan perjuangan. Malulah oleh lapad zaidun. Zaidun aja tahapannya sangat jauh dari za ke iya, kemudian dari ya ke dal. Begitu pula manusia tidak akan lepas dari ikhtiar dan perjuangan. Oh, jadi lapad itu artinya perjuangan dan ikhtiar. Baru satu. Kedua apa? Yaitu murokab. Apa itu murokab? Kita kaji lagi sedikit. Mata rokabah min kalimata ini paksaro. Ya, lebih dari 2 kalimat. Bukan 2 lapad ya, tapi lebih dari 2 kalimat. Ya, jangankan 2 kalimat atau lebih, 1 kalimat saja seperti zaidun itu udah susah. Ya, udah jauh tuh jarak antara zai, ya dan dal, apalagi huruf yang lain, lapad yang lain gitu. Ya, ini kalimat luar biasa. Oh, maksudnya apa murokab itu? Arti dari murokab adalah continue. Oke, ketika sudah berjuang, ketika sudah ikhtiar, jangan bosan, tetap continue. Karena perjuangan tidak cukup 1 kali, ikhtiar tidak cukup 1 kali. Gak ada yang langsung instan. Orang kaya gak langsung kaya. Oke, jadi pejabat gak langsung jadi pejabat. Itu prosesnya luar biasa mereka tuh. Begitu juga kita ingin mempunyai ilmu, ingin diberi amanah ilmu oleh Allah, gak seenteng yang kita bayangkan. Susah, brother. Allah, bahkan teman-teman saya pribadi pun ya, atau teman lah, ada yang nyampe 15 tahun mondok, ada yang nyampe 20 tahun pun ada mondok tuh. Karena apa? Saking menghormati terhadap proses. Karena memang susah perjuangan dan ikhtiarnya itu untuk mencari ilmu. Gitu. Oke. Murokab. Ketiga, ada juga mufid. Apa itu mufid? Mufid itu memberi faedah. Kalau kita berbicara terhadap orang lain, memberi faedah maksudnya memberi paham pada orang. Ketika orang bisa memberi paham, makna jadi mufid ini adalah memberi manfaat maksudnya gitu. Oke. Gimana memberi manfaat? Bagaimana? Yaitu percuma ketika seseorang lapardnya sudah ada, murokabnya sudah ada, ikhtiar, berjuang, kemudian punyai hasil tapi tidak bermanfaat. Naudzubillah min dzalik. Kun kalisrik wala takun kal jangkrik. Kun kal listrik, Anda, kita harus
seperti listrik hidup kita itu. Kita lihat tapakuri listrik, ada listrik yang gak bermanfaat, pasti semua listrik bermanfaat. Bahkan kita pun bisa bertemu, bisa bertatap wajah, bertatap muka di sini. Orang semua di sini bisa nonton saya karena apa? Karena listrik bermanfaat, luar biasa listrik. Bayangkan kalau tidak ada listrik, oke? Kemudian, wala takun kal jangkrik, jangan sampai kita hidup itu kayak jangkrik, hanya berisiknya aja, ngomong doang. Faedahnya gak ada, manfaatnya untuk orang gak ada kontribusi, bisanya ngomong doang. Nauzubillahi min dzalik, itu mufid. Nah, jadi hidup yang sempurna itu pertama, hidup yang normal dan sempurna, ikhtiar dan perjuangan. Kedua, continue dalam perjuangan, jangan mau instan gitu. Yang ketiga, kalau udah perjuangan kita hasil, jangan lupa manfaat untuk orang lain. Sudahkah kita manfaat untuk orang lain? Oke. Dan yang terakhir adalah wado. Apa itu wado? Wado secara arti itu adalah bahasa. Oke, bahasa. Dan bahasa yang baik intinya. Maknanya lagi, filosofinya, oh kalau ketika seseorang bahasanya baik, oh berarti akhlaknya baik. Jadi wado itu adalah akhlak, brother. Oke, jangan lupa pakai akhlak. Tak cukup kita kalau udah hasil nih, udah punya ilmu, tapi kita gak punya akhlak, naudzubillahi min dzalik. Gitu. Memang bermanfaat, tapi akhlaknya gak ada, percuma. Nah itu. Maka di sini dirangkum oleh Ki Musonif, Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik, kastakim seperti laban, istakim, inilah kalam. Hidup baru namanya. Kalau udah seperti istakim, artinya kita harus istiqomah untuk menjalaninya. Gak ada hidup yang instan, intinya gitulah. Gak ada hidup yang langsung enak, gak ada. Itu al-ujratu bi qadril masakat. Ya, ganjaran itu bagaimana kita masakatnya, bagaimana kita susahnya. Kalau kita dari sekarang kita senang-senang, enak-enak, ya siap-siap nanti susah. Itu udah aturan, udah hukum alamnya kayak gitu. Kalau kita berjuang dari sekarang, kalau kita perih dari sekarang, insya Allah sabab itu, proses itu Allah sangat menyukainya. Oke, Allah sangat menyukai terhadap sabab dan proses. Kemudian kita teruskan, kalam itu namanya hidup yang sempurna. Ada juga wasmun wafilun summa harfunil kalim. Kalau kalam hidup sempurna, kalau kalim hidup yang tidak sempurna. Contoh, lapan udah ada, murokab udah ada, gitu kan, ikhtiar udah berjuang, hasil tapi nggak mufid, gak manfaat. Untuk apa? Kalim namanya. Hidup bukan tentang teori, tapi bagaimana kita untuk menjalani. Karena kita tidak tahu esok atau lusa kejadian dan nasib apa yang akan kita alami. Nah, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa